Nah ini adalah iya. Nah yang dimaksud iya di sini, nah dikata yang dimaksud wudu di sini, yaitu adalah ghuslul yadain, yaitu mencuci kedua tangan. Nah di sini kenapa? Karena kalau daging kambing dengan daging onta, yaitu ya ada perbedaan. Kalau daging kambing itu adalah lemaknya lebih tipis, lebih lembut. Nah sedangkan kalau daging onta yaitu lebih apa itu? Lebih tebal. Nah itu makanya di dalam hadis ini dikatakan, yang dikatakan na'am di sini artinya cuci tangan. Itulah berarti bahwa makan daging onta, makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sedangkan imam yang lain mengatakan bahwa di situ adalah apa? Wajib. Yang dikatakan di sini adalah disuruh wudu, berarti membatalkan wudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan fal yaghtasil. Siapa orang yang memandikan mayat maka mandilah. Nah, fal yaghtasil di sini adalah perintah al-amru, ya, karena pada dasarnya al-amru lil wujub. Dasar daripada perintah itu adalah wajib. Nah, ikhtalafal ulama. Nah, para ulama berbeda pendapat di dalam memahami ada kata-kata fal yaghtasil. Man ghassala maitan fal yaghtasil. Nah, siapa orang yang memandikan mayat maka wajiblah dia mandi. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Wa 'ani Syafi'i wa Malik annal ghusla wal wudu'a mustahabun. Nah, di sini di dalam hadis ini Imam Syafi'i, Imam Malik bahwa siapa orang yang memandikan mayat fal yaghtasil. Nah, ini adalah disuruh mandi. Wa man hamalahu fal yatawadda. Dan siapa orang yang membawa mayat maka berwudulah. Nah, yang dimaksud perintah mandi dan wudu di sini adalah hukumnya sunnah. Nah, karena al-amru al-hina, nah ya, karena yang dimaksud dengan perintah di sini ini adalah hukumnya apa? Lil istihbab, yaitu adalah hukumnya adalah sunnah. Nah, siapa orang yang habis mandiin mayat maka dia harus mandi. Nah, ini karena perintah di sini adalah hukumnya adalah sunnah. Wa qala Abu Hanifah. Nah, dan sedangkan menurut Abu Hanifah innahu la yustahabbu wa la yajibu. Nah, sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa mandi itu adalah tidak disunahkan dan juga tidak diwajibkan. Nah, wa qala Ibnu Qudamah. Nah, sedangkan menurut Ibnu Qudamah ikhtalafa ashabuna, nah ini ya, fi wujubil wudu min ghuslil mayyit. Menurut Ibnu Qudamah, nah di sini berpendapat sahabat kami di dalam masalah wajib wudu min ghuslil mayyiti, yaitu bagi orang-orang yang habis memandikan mayat. Fakala aksaruhum biwujuhihi. Nah, ini sedangkan kebanyakan daripada mereka bahwa orang yang memandikan mayat itu
wajib berwudu. Nah ini ya, sawaun kana al-mausul. Nah adapun yang dimandikan itu anak kecil, saghiran au kabiran, itu yang dimandikan itu anak kecil atau orang dewasa, yang dimandikan itu laki-laki atau wanita, yang dimandikan itu orang muslim maupun orang kafir. Nah dia. Nah bahwa di sini ini adalah kita dianjurkan disuruh berwudu. Akni man ghassala maitan. Nah berdalil siapa orang yang memandikan mayit, falyagtasil. Nah dia disuruh mandi, berarti kita disuruh bersih. Nah ini ya. Nah di sini dan kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, idza ihtamala al-waqt war-raf wa hamma 'ala al-waqi ihtiyatan, yaitu karena untuk menjaga-jaga. Ya, kemudian apa? Barangkali mayatnya itu punya penyakit. Nah, ini nempel di badan kita, bisa saja nanti apa? Tertular. Tuh, makanya kemarin waktu zaman Covid kagak pakai dimandiin, dibungkus saja udah. Ya, pakai plastik. Nah, ya, yang orangnya itu pakai apa itu? Pakai APD apa itu? Nah, ini ya. Nah, di situ. Nah, disinilah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man ghassala mayyitan. Nah, siapa orang yang memandikan mayat itu, maka dia adalah harus mandi. Ya, atau bagi orang yang membawa orang mati, dia itu harus berwudu. Nah ini ya, kalau harus berwudu berarti kan kita harus suci, kita harus bersih, karena dia habis dimandiin. Nah kemudian kita bawa. Nah ini ya, karena apa ini? Nah di sini makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, nah dia kepada kita yang masih hidup tuh, orang udah mati aja masih diapain itu? Masih dihormati, masih dihargai oleh orang Islam. Tuh makanya kalau ada orang mayat lewat, tuh ya pada saat itu Rasulullah ada orang kafir lewat mau dikubur, Rasulullah diam, berdiri menghormati, ya karena itu adalah penghormatan terakhir. Nah bagi orang kafir terakhir untuk diapain itu? Mau disiksa. Ya. Nah begitu pun juga orang muslim, dia terakhir, dia bebas urusan dunia, dia akan menghadapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan min ahlil khair. Tuh makanya kalau orang yang beriman, dia apabila dia meninggal itu, makanya di sini para ulama mengatakan adalah hukumnya wajib diutarakan. Oh ini adalah si A telah meninggal dunia tadi malam. Nah ini ya, jika ada dia punya kesalahan kekhilafan, ya dia mohon dimaafkan. Ya dia, jika dia mempunyai utang piutang, nah ini maka dihiwalahkan, maka ditangguhkan, diserahkan, yaitu kepada ahli waris. Nah ini, nah berarti utangnya itu dia udah beres dia di hadapan Allah, tinggal urusan dia dengan Allah. Masalah dunia udah rapih. Nah dia. Nah disitulah maka di sini para ulama mengatakan itu adalah memberitahukan hal yang seperti itu adalah wajib. Nah ada yang mengatakan, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Nah ini. Nah kemudian ayo kita saksikan bahwa mayit ini mudah-mudahan min ahlil khair. Nah ini dia, menjadi orang ahli yang akhir hidupnya husnul khotimah. Tuh itulah adab kita kepada orang yang udah mati.
Itu ya. Nah di sini, nah kalau nggak ada yang bilangnya seperti itu, nah sini ya, amat rugilah kita, amat rugilah manusia tersebut. Nah ya, nah di situ makanya di sini kita di Indonesia khususnya, ya kalau di negara-negara lain, ya dia seperti kayak di Arab Saudi di musim haji, ya orang matinya banyak, ya nggak disebutin itu dia. Ya apalagi dia udah mati dalam keadaan memakai ihram atau dalam melaksanakan ibadah haji. Nah disinilah adab orang yang hidup terhadap yang sudah meninggal.